rekan sekalian. Semoga tetap sehat dan juga tetap semangat ya mengikuti acara pada pagi hari ini. Dan mungkin untuk teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa di hari pertama, saya juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan semoga lancar puasanya hingga sore hari nanti. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, saat ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh rekan saya yang sangat cantik pada hari ini sudah hadir juga di room Zoom kali ini. Ada Tosina, silakan Dina. Baik, terima kasih Mas Diki. Baik, selamat pagi untuk semua rekan-rekan yang sudah hadir. Selamat pagi juga untuk Kak Prodi dan Josek Prodi kami yang sudah hadir pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Tosina Sagala. Di sini teman-teman semua peserta yang hadir bisa memanggil saya Ina. Saya juga seperti Mas Wiki, mahasiswa profesi Pendidikan Profesi Psikologi Umum Universitas Indonesia Angkatan Pertama. Nah, hari ini mungkin sebelum kita mulai ya, Kak Duki ya. Hari ini udah ada 207 orang, tapi kita belum tahu hari ini dari mana saja sih yang hadir gitu ya. Mungkin kita boleh coba absen dulu di kolom chat untuk semua orang yang sudah hadir. Kira-kira hari ini hadir dari daerah mana saja atau mungkin kampusnya S1-nya dari mana saja gitu ya. Pastinya kita harapannya pengen lanjut di profesi UI ini gitu. Mungkin saja ada yang lulusan UI, mungkin ada juga dari kampus-kampus lain. Boleh teman-teman kita lihat tulis aja di kolom chat misalnya dari misalnya Jakarta UI gitu ya atau misalnya dari Surabaya Unair misalnya kayak gitu. Boleh tulis dalam kolom chat supaya kita bisa lihat animonya dari mana saja hari ini. Oke, nah sambil kita melihat teman-teman yang sedang menulis dalam kolom chat, hari ini saya dan Kak Dwiki akan menemani teman-teman dari awal pertengahan hingga akhir kegiatan open house profesi kita. Dan izinkan saya untuk memberikan sedikit rundown hari ini kepada seluruh peserta semua. Jadi hari ini kita akan ada sedikit sambutan nanti di awal dan langsung dilanjutkan dengan sesi materi. Nanti akan ada penjelasan umum tentang profesi profesi UI. Dan juga nanti akan kita lanjutkan dengan talk show. Jadi nggak sekedar pemaparan materi juga, tapi akan ada obrolan bersama. Dan dilanjutkan juga dengan sesi tanya jawab. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bertanya, juga nanti akan diberikan kesempatannya dan nanti akan langsung kita tutup dan ada hal-hal penting yang akan disampaikan nanti di penutupan. Jadi pastikan teman-teman harus hadir ya, Kak Dwiki ya, dari awal sampai akhir ya. Iya, betul, Dina. Iya, nanti juga selama pemaparan materi gitu ya, kalau misalkan teman-teman ada yang ingin bertanya atau memberikan pertanyaannya, bisa langsung aja di kolom chat, langsung berikan pertanyaan di kolom chat, nggak usah nunggu sampai akhir gitu ya. Jadi selama pemaparan materi berlangsung, teman-teman bisa langsung berikan pertanyaannya di kolom chat seperti itu. Dan kami juga ingin mengingatkan buat teman-teman yang sudah hadir di acara hari ini, untuk nanti mengisi daftar hadir ya, akan ada daftar hadir, link daftar hadir yang diberikan di kolom chat juga. Tolong diisi karena nanti akan ada door prize yang diberikan kepada teman-teman yang beruntung yang sudah mengisi daftar hadir tersebut. Gitu ya. Hadiahnya pasti sangat fungsional ya untuk teman-teman semua, khusus Betul, dari betul. UI. Iya, menarik dan pokoknya sangat akan menjadi kenangan kalau memang dapat door prize itu ya dari psikologi Ya. UI gitu buat teman-teman. Oke, Oke. iya. Teman-teman sekalian, sebelum kita mendengarkan pemaparan materi mengenai program pendidikan, pendidikan program profesi psikologi UI, kita bersama-sama akan mendengarkan terlebih dahulu sambutan dari Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi Program Profesi, Dr. Imelda Ika Dian Oriza, SPC, MPC Psikolog, atau yang biasa disapa Mbak Dior. Kepada Mbak Dian Oriza, kami persilakan. Terima kasih Mas Dwiki dan Mbak Ina atas pembukaannya yang menarik. Terima kasih. Ini saya lihat beragam sekali ya. Dari Jawa dan luar Jawa. Dari ada Palembang, ada Sintang tadi. Terus yang paling jauh mana ya? Paling jauh kayaknya di Depok juga ada yang dari Depok. Tinggal sepelemparan ini ya. Sepelemparan pensil udah sampai ya. Dari Bekasi, dari Aceh. Nah, tinggal kita cari nih, ada yang dari apa Indonesia Timur nggak? Ada nggak dari Indonesia Timur? Pokoknya rame ya kita semua ya. Selamat pagi semua teman-teman yang sangat kami kasihi. Mungkin di sini juga ada para dosen kali ya, yang ingin tahu juga bagaimana program di tempat
kami, para orang tua yang juga mungkin ingin tahu program pendidikan profesi psikolog di UI seperti apa, dan juga tentu calon mahasiswa ya. Atas nama Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, saya ucapkan selamat datang, selamat pagi. Ini acara tahunan kami, open house tahunan. Kami senang menyambut teman-teman sekalian untuk hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang. Tadi mungkin sudah melihat apa video ya, video kampus. Tentu enak kalau langsung datang. Tapi yang jauh-jauh ini kita pengen perlihatkan juga isi kampus kita seperti apa, isi kampus kami. Eh, Teman-teman, ibu bapak semua bisa lihat bahwa kampus kami ini lingkungannya dinamis, fasilitasnya sangat mutakhir ya. Nanti kalau di apa ada ruang-ruang praktikum konseling yang bagus gitu ya. Eh, dan semua fasilitas yang ditawarkan oleh Fakultas Psikologi UI. Anda bisa lihat tadi di video. Jadi hari ini Anda akan banyak mendengarkan pengalaman dari Mas Dwiki dan juga Mbak Ina nih yang berperan ganda nih nanti sebagai moderator, tapi juga bisa kita tanya-tanya untuk sharing pengalaman ketika mereka mempersiapkan eh, apa mempersiapkan ikut seleksi sampai akhirnya pengalaman berkuliah di prodi kami. Eh, Kami ingin Anda juga banyak bertanya, nanti ya menjelajahi berbagai kemungkinan, supaya Anda bisa membayangkan gimana rasanya kalau jadi bagian, jadi mahasiswa di tempat kami. Pasti seru ya. Kami juga nanti akan dijelaskan oleh Mbak Indri eh, apa apa visi misi kami, sehingga apakah nanti teman-teman di sini, ibu bapak bisa melihat apakah visi misi kami align dengan visi misi pribadi Anda. Kalau align tentu harus dicoba ya, harus dicoba masuk di sini. Komitmen kami tentu adalah membina supaya Anda jadi calon psikolog yang di masa depan yang etis, bisa berkontribusi banyak pada masyarakat, dan kami juga sebetulnya sebagai salah satu institusi terbaik yang diakui di Indonesia ini ya. Dan juga sebetulnya di Asia juga kiprahnya banyak. Anda bisa lihat bahwa kami punya banyak sekali, karena nanti dijelaskan sama Mbak Indri ya bahwa kita kurikulumnya baru, kita ada berbagai macam latar tempat praktik. Anda akan lihat bahwa berbagai pengalaman praktik akan semakin mengembangkan kompetensi Anda sebagai psikolog ya. Em, Selain akademik itu ya kami itu juga tempat bertemunya berbagai karena teman-teman di sini bisa lihat bahwa banyak sekali peminat untuk masuk ke Fakultas Psikologi UI, program profesinya. Tidak terbatas dari alumni Fakultas Psikologi UI saja, tapi dari beragam daerah. Dengan semakin beragamnya eh, interaksi antar mahasiswa, itu peluang kolaborasi dan perkembangannya itu besar sekali. Banyak sekali ide-ide baik yang kita hasilkan dari kolaborasi dan pertemuan-pertemuan keberagaman ini ya. Jadi kami mengundang teman-teman untuk lihat bahwa eh, di UI itu di prodi kami khususnya eh, inputnya sangat beragam, suku, budaya, agama itu membuat masukan sehingga ide-ide kreatif itu banyak sekali untuk praktek ya. Jadi nanti teman-teman bisa rasakan sendiri kalau misalnya bergabung di tempat kami. Eh, dan kemarin kami juga minggu lalu itu baru eh, apa ada sumpah profesi ya. Dan itu seru sekali. Kami juga menantikan ini Mas Dwiki dan Mbak Ina angkatan pertama untuk kami sumpah untuk jadi psikolog. Dan nanti mungkin juga Anda akan senang sekali kalau menjadi bagian di tempat kami dan disumpah di seru banget acaranya, rame banget ya. Eh, saya juga terutama nih supaya nggak panjang-panjang ya, maaf ya kalau kepanjangan ya. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada ini para panitia yang eh,
lembur ya di hari Sabtu datang ke kampus. Bulan puasa lagi ya, pertama ya mestinya libur ya. Tapi panitia kami betul-betul sigap untuk membuat open house ini berjalan dengan lancar. Dan saya juga berterima kasih juga kepada terutama Mas Dwiki dan Mbak Ina yang meskipun sedang bertugas di institusi, sedang praktek, tapi ini membagi waktu untuk membantu mengisi acara pada hari ini ya. Dan ini terima kasih sekali kerja keras dari semua panitia dan juga Mas Dwiki dan Mbak Ina. Ini Mbak Ina nanti habis ini mau ada ketemu klien ya. Jadi terima kasih sekali lagi. Semoga kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami, untuk lihat bahwa atmosfer di belajar di tempat kami itu unik banget. Kami itu interaksi antara dosen dan mahasiswanya itu sangat positif, sangat eh, mahasiswa kita itu sangat apa ya, sangat lapar dan haus ilmu ya Mas Dwiki ya. Mbak Ina ya, kalau lagi di kelas itu pertanyaannya itu Anda puas kami lemas. Soalnya banyak sekali pertanyaannya, benar-benar ingin belajar. Jadi itu yang sangat atmosfer yang kalau Anda bergabung di tempat kami itu Anda akan lihat bahwa kita sangat haus ingin belajar, ingin mengembangkan kompetensi, ingin apa ya, ingin ingin menjadi lebih baik untuk bisa berkontribusi. Jadi eh, atmosfernya sangat menyenangkan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran teman-teman semua, ibu bapak dosen, ibu bapak orang tua ya. Kami ingin berbagi pengalaman di tempat kami dan berharap beberapa sesi hari ini interaksi kita bisa membantu Anda mengambil langkah supaya Anda bisa mengambil keputusan supaya ini mau bergabung apa enggak dengan Fakultas Psikologi UI. Dan sekali lagi selamat menikmati paparan, interaksi. Kami berharap bisa menyambut Anda di prodi kami ya. Terima kasih, Mas Dwiki. Ya, terima kasih untuk sambutannya, Mbak Dian Orisa. Silakan, Ina. Oke, nah tadi kita udah dengar ya teman-teman dari sambutan dari Mbak Dior. Jadi karena tadi sudah kata sambutan, sekarang sesuai dengan rangkaian acara kita akan langsung masuk ke penjelasan materi. Mungkin ini juga sesi materi ini sesi yang ditunggu-tunggu oleh para peserta. Sesi materi ini akan menjelaskan mengenai penjelasan umum program studi pendidikan profesi psikologi, program profesi. Nah, hari ini akan disampaikan oleh Mbak Indri Hapsari, Ekspresi Empati, PhD, Psikolog, sebagai Sekretaris Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi, Program Profesi. Kepada Mbak Indri, kami persilakan. Terima kasih Mbak Ina. Selamat pagi untuk semua para peserta yang hadir ya hari ini. Tadi Mbak Dior sudah menyampaikan yang hadir beragam ya. Tadi saya lihat juga Mbak Dior nanya, yang paling jauh di mana? Tadi saya lihat adalah di Palu. Palu termasuk yang cukup jauh ya. Jadi kami berharap memang keberagaman dari para calon mahasiswa yang akan mendaftar ke Fakultas Psikologi UI ini akan membawa kita untuk melakukan perubahan yang lebih banyak kepada komunitas. Oke, terima kasih untuk Mas Dwiki dan Mbak Ina dan tim Open House yang sudah mengalokasikan waktu di hari Sabtu untuk menyelenggarakan acara ini. Saya izin ya Mbak Dior untuk menjelaskan mengenai materi yang akan saya sampaikan. Saya share screen dulu. Pada saat saya menyampaikan ini, silakan untuk teman-teman, para peserta, kalau ada pertanyaan yang terlintas, boleh disampaikan di chat. Nanti akan ada salah satu dari kami yang akan memfilter pertanyaan tersebut untuk dibawa ke talk show ya. Oke, sudah terlihat ya? Sekarang saya buat menjadi slideshow. Oke, dalam materi ini yang akan saya jelaskan adalah mengenai visi dari program kami, lalu misi program kami, lalu tujuan dari program kami, lalu ada gambaran sedikit mengenai kurikulum yang akan Anda sekalian hadapi, yang akan Anda sekalian lalui.
Dan terakhir mungkin info yang lebih spesifik mengenai seleksi penerimaan di tahun 2025 yang mungkin tanggal-tanggalnya akan sedikit berbeda dibandingkan tanggal 2024 yang sudah pernah diletakkan di website ya. Oke. Nah, misi, kalau soal misi ini sesuatu yang digodok bersama dengan AP2TPI dan HIMSI tentunya. Jadi AP2TPI itu adalah bagian dari HIMSI yang memang mengatur mengenai pendidikan profesi psikologi ini untuk kita menelurkan para psikolog-psikolog muda yang akan berkontribusi kepada komunitas. Di sini yang kami harapkan setelah kita menyelenggarakan program ini selama kurang lebih setahun setengah ya, setahun setengah, Anda-Anda yang sudah melewati sumpah profesi akan menjadi psikolog yang kompeten. Kompeten artinya memiliki keterampilan yang mumpuni dalam memberikan bantuan kepada komunitas sesuai dengan yang diharapkan dari kaidah-kaidah sebagai seorang psikolog. Lalu profesional. Profesional artinya kita bisa berinteraksi dengan para komunitas, dengan teman sejawat, dengan atasan bawahan, dengan cara-cara yang memang sesuai dengan etika. Berbudi luhur itu bagian dari budaya Indonesia ya. Kita punya values, kita punya nilai-nilai, kita punya karakter yang memang spesifik dibandingkan negara-negara lain mungkin ya. Serta terampil. Kalau terampil saya tidak memungkiri kalau generasi sekarang sangat terampil di era digital ini ya. Dalam melakukan assessment dan intervensi yang bertujuan, ada tiga tujuan utama. Ini yang membedakan profesi umum dengan magister profesi sebelumnya ya. Yang di sini kita menggarisbawahi mengenai promotif. Kita mempromosikan bagaimana peningkatan kesejahteraan kesehatan psikologis dari masyarakat, individu maupun masyarakat. Preventif, kita berusaha meletakkan seluruh dukungan-dukungan untuk menahan terjadinya ada masalah dalam kesejahteraan kesehatan psikologis dari individu dan masyarakat. Dan kuratif. Kadang-kadang dalam komunitas kita sudah menemukan ada beberapa yang sudah kita katakannya di program ini adalah normal bermasalah. Bermasalah dalam artian melewati tantangan dan kita bisa melakukan tindakan kuratif. Tapi di sini yang kita akan berusaha untuk garis bawahi adalah kuratif di sini maksudnya kita ingin punya sistem tatanan rujukan yang sesuai karena kita juga punya para alumni dari magister profesi ya, terhadap individu, kelompok dan atau organisasi serta komunitas. Dan terakhir adalah segala hal tersebut harus berbasis teori dan berbasis praktek-praktek yang sudah disepakati bersama itu akan berhasil untuk membantu para individu dan masyarakat. Nah, di sini seperti yang Mbak Dior sampaikan, semua yang kita lakukan ini ada kaidah-kaidah dari Kode Etik Psikologi Indonesia, dan kita juga memiliki asosiasi dengan semua asosiasi psikologi yang ada di Asia, Asia Tenggara, dan di global ya, secara internasional. Itu adalah tadi visi ya, visi pertamanya. Sekarang soal misi. Kalau misi ini mungkin setiap universitas akan berbeda. Tapi untuk Fakultas Psikologi UI ini yang ingin kita sangat gaungkan ya. Jadi menghasilkan psikolog umum yang kompeten dalam melakukan tindakan promotif, preventif dan kuratif tadi yang seperti sudah disampaikan untuk membantu individual atau komunitas yang mengalami masalah psikologis dan atau gangguan psikologis melalui intervensi psikologis yang berbasis riset. Itu sangat spesifik ya, berarti masalah-masalah psikologis. Tapi saya percaya psikologi itu selalu ada dalam setiap sisi kehidupan manusia. Jadi psikologi selalu berkaitan dengan apapun yang kita lakukan. Jadi maka dari itu program studi ini sangat penting, sangat berguna, sangat dibutuhkan di Indonesia. Terus yang kedua, menciptakan iklim belajar yang mendorong sikap keterbukaan dan toleran. Sikap keterbukaan dan toleran ini merupakan hal yang tidak intuitif. Ada beberapa hal yang memang harus dipaparkan, ada beberapa orang yang harus diajarkan. Dan di sini, di Fakultas Psikologi ini yang perlu kita camkan pada saat kita melewati program studi profesi psikologi umumnya. Dan menjadi pembelajar sepanjang hayat, ini maksudnya lifelong learner itu ya. Jadi kita selalu ingin belajar, kita ada adiksi terhadap
belajar, addicted to learning ya, serta memupuk sikap profesional dan punya etika yang baik dan berbudi luhur. Ini juga bertautan dengan tadi visinya ya. Yang ketiga adalah kita punya hubungan yang baik dengan komunitas dan institusi. Karena kita tidak mau jadi menara gading. Karena apapun yang kita lakukan di sini adalah sesuatu yang akhirnya ingin membantu masyarakat. Kita harus ada keterkaitan dengan masyarakat. Karena itu pada saat kita melakukan program ini, kita selalu berusaha untuk mengkoneksikan diri kita dengan komunitas sekitar. Ya. Bisa sekolah, bisa mungkin komunitas tertentu, atau klinik, puskesmas, dan lain-lain. Terus yang terakhir adalah mendorong kolaborasi, inovasi, dan belajar berkelanjutan. Ini sesuatu yang natural akan muncul setelah kita melakukan 3 hal yang pertama tersebut. Karena kolaborasilah yang memunculkan ide-ide baru dan memunculkan intervensi. Apa yang terjadi saat ini mungkin akan berbeda dengan apa yang terjadi sebelum COVID-19. Jadi COVID-19 tahun 2020, permasalahan yang terjadi di tahun 2019, 2018 sangat jauh berbeda dengan yang terjadi di tahun 2025, 2024, 2023, dan seterusnya. Karena itu kebutuhan untuk menelurkan inovasi itu sesuatu yang memang natural akan kita lakukan ya. Nah, itu visi dan misi. Ini adalah tujuannya. Mungkin saya harus geser ini ya. Tujuan ada 3. Kita seperti menyukai 3 ya, Mbak Dior ya. 3. Yang pertama yang tadi ya, itu selalu berkaitan. Visi, misi, dan dengan tujuan menghasilkan psikolog umum yang kompeten dan profesional dalam memberikan pelayanan psikologi berbasis riset dengan tujuan promotif, preventif, dan kuratif, dan seterusnya. Kedua adalah membekali peserta didik dengan keterampilan dan pengetahuan. Bedakan antara keterampilan dengan pengetahuan. Pengetahuan itu biasanya sesuatu yang berhubungan dengan apa yang kita baca, apa yang kita pelajari. Bentuknya konten. Kalau keterampilan adalah pada saat kita melakukan praktek. Dan praktek-praktek itu mungkin dia akan ada deviasi dari konten atau dari pengetahuan. Tapi itu yang akan membuat kita jadi lebih kaya dalam memahami bagaimana menjadi seorang profesi psikolog ya. Dalam metode assessment dan intervensi berbasis bukti ilmiah. Di sini kalau teman-teman sering membacanya adalah kata-katanya adalah evidence-based practices, dan itu yang selalu kita ingin gaungkan ya. Dalam melakukan praktek harus ada bukti ilmiah yang menunjukkan kalau praktek ini memang bekerja untuk kita membantu permasalahan psikologis tertentu. Terus memberikan layanan efektif kepada individu, kelompok, dan atau organisasi serta komunitas. Dan yang terakhir, memberikan peserta didik, kita memaparkan para mahasiswa ini dalam pengalaman praktik kerja psikologi di berbagai latar yang nanti akan saya jelaskan di sini ya. Dan tentu saja semua latar tersebut adalah bagian dari kolaborator kita dalam menjalani program studi profesi psikologi. Dan di sini ada institusi di sektor pemerintah, swasta, masyarakat, dan mungkin ada asosiasi yang diperkenalkan oleh alumni kita. Untuk tujuannya. Sekarang untuk struktur. Ya. Kalau secara garis besar, nanti jika Anda menjadi mahasiswa di Fakultas Psikologi UI untuk program studi ini, Anda akan diminta untuk menyelesaikan 36 SKS mata kuliah. Di semester pertama full isinya adalah perkuliahan yang tentu saja karena ini adalah profesi psikologi, ada teori dan praktikum di sini ya. Ada 4 SKS masing-masing 4 SKS teori dan praktikum asesmen psikologi untuk semua latar atau setting. Mungkin saya sedikit ucapkan latarnya apa saja ya. Latar pendidikan di sini ya, latar tempat kerja, latar komunitas, dan latar kesehatan. Latar kesehatan itu mungkin sebelumnya lebih dikenal sebagai klinis anak, klinis dewasa. Gabungkan menjadi latar kesehatan. Lalu setelah teori dan praktikum asesmen psikologi, kita ada teori dan praktikum intervensi psikologi. Nah, di sini asesmen dan intervensi merupakan jiwa dalam menjadi seorang profesi psikologi. Karena itu perlu kita kombinasikan antara teori dan praktik. Lalu yang kedua terakhir adalah kita harus melewati 2 SKS kode etik psikologi. Kita ingin memastikan apa yang kita lakukan ini memang bermanfaat bagi masyarakat dan tidak membahayakan. Jadi ada istilah dalam etika secara global namanya beneficence dengan non-maleficence.
beneficent artinya kita memberikan manfaat kepada masyarakat. Non-maleficent artinya kita menjaga apa yang kita lakukan itu tidak membahayakan atau merugikan masyarakat. Dan terakhir, kesemua hal tersebut harus dibuat dalam bentuk dokumentasi agar terjadi pembelajaran antara angkatan pertama dengan angkatan lainnya. Jadi ada lesson learned di situ ya. Karena itu kita menyediakan 2 SKS penulisan laporan psikologi untuk semua latar. Itu untuk semester. Untuk semester kedua dan ketiga di dalam waktu setahun ini ya, yang sedang dijalani oleh Mbak Ina dengan Mas Dwiki adalah masing-masing kedua orang ini menjalani LPPU, layanan psikologi profesi bidang umum, di mana layanan praktik pelayanan psikologi umum, di mana akan ada 4 latar yang harus dikuasai. Ada latar pendidikan, tempat kerja, komunitas, dan kesehatan. Dan mereka akan ditempatkan masing-masing. Jadi setiap orang akan melewati 4 latar tersebut. Dan per latar itu nilai SKS-nya 6 SKS. Itu ya untuk gambaran struktur kurikulum. Oke. Nah, sekarang kita ke housekeeping rules ya. Jadi ini lebih ke hal-hal yang berbau administrasi. Saya rasa nanti pada saat talk show, Mas Dwiki dengan Mbak Ina akan banyak bisa memberikan pengalaman pada saat bagaimana melewati seleksi penerimaan di tahun 2000. Sini ada S1 psikologi, jadi Anda semua diminta berasal dari S1 psikologi. Kenapa? Agar ada kesesuaian antara yang sudah dipelajari di S1 dengan apa yang akan dipelajari di program studi pendidikan profesi umum. Kalau beda jurusan di S1-nya, mungkin akan ada learning gap atau ada celah pembelajaran yang sangat besar. Sehingga itu akan membuat kita mungkin akan punya banyak tantangan, karena itu S1 psikologi dengan IPK minimal 3, terus berasal dari perguruan tinggi yang terakreditasi minimal B. Saya rasa banyak di sini ya. Kita berusaha untuk mengayomi semua calon mahasiswa dari berbagai macam universitas. Ya, lalu ijazah perguruan tinggi yang sudah disetarakan sesuai dengan peraturan pemerintah, bersedia mengikuti akademik penuh waktu. Jadi ini harus full time. Ya, jadi kalau sudah bekerja, diberikan tugas belajar, berarti Anda komit untuk melakukan ini penuh waktu. Karena itu yang dibutuhkan. Pada saat Anda tidak komit, mungkin akan lebih banyak tantangan yang akan Anda alami selama LPPPU. Itu ya yang selalu kita tekankan, saya dengan Mbak Dior. Terus yang kedua ini ada surat rekomendasi dari pembimbing skripsi dengan ada notes di sini ya. Jika pembimbingnya sudah tidak aktif, dapat digantikan oleh orang yang mengenal baik karakter dan kemampuan akademik Anda. Dan terakhir, kalau Anda sudah bekerja, memiliki satu surat rekomendasi dari atasan. Itu ya untuk persyaratan penerimaan mahasiswa baru. Nah, tahapannya ada 3 tahap yang harus dilewati. Ini seperti game ya. Jadi harus lewat tahap 1, lulus tahap 2, 3, dan lain-lain. Tapi sebelumnya harus melewati berkas akademik dulu yang harus di-upload dalam, kita sudah punya aplikasi ya Mbak Dior, atau sudah ada ya, ada aplikasinya di sini. Nanti mungkin Mas Dwiki dengan Mbak Ina bisa menceritakan lebih lanjut. Yang pertama adalah SIMAK UI. Ini berarti tesnya itu diselenggarakan oleh UI ya, tes potensi akademik dan bahasa Inggris. Lalu tahap kedua, nah ini tesnya akan diselenggarakan di Fakultas Psikologi di ruang komputer ya, Mbak Dior ya, di mana setiap peserta harus mengerjakan tes yang mencakup pemahaman mengenai psikologi abnormal, perkembangan industri dan organisasi, pendidikan dan sosial. Karena semua hal tersebutlah yang nanti akan diaplikasikan di latar-latar pada saat kita melakukan praktek. Yang terakhir adalah tahap wawancara. Tahap wawancara biasanya menjadi tahap penentu. Karena pada saat itulah dosen yang menjadi pengampu atau pembimbing akan bertemu langsung dengan Anda. Dan ada dialog di situ. Dialog yang bidirectional yang membuat kita mengetahui apa motivasi Anda dan apa potensi Anda untuk bisa menjadi seorang mahasiswa di program studi ini. Ya. Oke, tadi kemarin saya sempat minta ke Mbak Rani, kalau nggak salah, atau Mbak Wahyu ya, untuk tahap tes masuk ini mungkin bisa diletakkan informasinya di chat sehingga para peserta yang sudah tertarik untuk melihatnya bisa langsung lihat di chat ya. Ini jadwal penerimaan saat ini bisa dilihat juga di chat. Informasi lebih lanjut dapat mengakses
website ini ya, penerimaanui.ac.id dan simakui.ac.id. Kalau kita lihat di sini sekarang adalah masih masa kita menerima administrasinya, berkasnya ya. Nanti 13 April, 9 Mei adalah masa di tahap-tahap selanjutnya. Kita ada 2 tahap ya, Mbak Dior berarti ya. Ada 2 tahap. Oke. Ini untuk berarti kalau Anda eh, memiliki kesesuaian nilai dengan memiliki kesesuaian visi dan misi, berhasil melewati semua tahap, berarti mari kita bertemu di periode 2025-2026. Anda sebagai mahasiswa di program studi pendidikan profesi psikologi umum. Oke, untuk informasi lebih lanjut, silakan melontarkan chat ke WhatsApp, ada nomornya di sini ya, atau ke email. Atau kalau agar lebih akrab bisa langsung datang ke Fakultas Psikologi UI, terutama untuk rekan-rekan yang tinggal di daerah Jabodetabek, di mana mungkin datang ke UI bisa menjadi sesuatu yang healing ya, karena di sini ada danau, ada hutan dan lain-lain, dan bisa berkenalan langsung dengan para mahasiswa profesi umum di sini. Oke, saya rasa cukup dari saya materinya. Saya stop share dulu ya. Terima kasih. Mungkin kita bisa saya memberikan lagi ini ke semuanya ke Mas Dwiki dan Mbak Ina ya. Ya, terima kasih untuk pemaparan materinya, Mbak Indri. Sudah banyak sekali informasi yang diberikan ya. Semoga juga bisa menjadi sebuah pencerahan buat teman-teman yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk mendaftar ke program profesi Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Oke, ya. Dan selanjutnya kita akan masuk ke sesi talk show, di mana kita akan berinteraksi nih antara dosen dan juga mahasiswa gitu ya. Dari kami, dari saya dan juga ada Ina di sini yang sudah hadir dan ada Mbak Dior dan Mbak Indri juga yang akan memberikan informasi seputar eh, kehidupan di program profesi Psikologi Universitas Indonesia. Betul sekali. Iya, langsung aja kali Mbak ya. Kita Iya, boleh. ada pertanyaan nih yang udah siap. Cukup banyak juga pertanyaan yang sudah masuk. Banyak Dan ya. ya, mungkin pertanyaan pertama kami ajukan untuk Mbak Indri atau Mbak Dior juga boleh ya, pada para Hmm. dosen. Jadi ini pertanyaan terkait bagaimana pertimbangan dosen dalam memilih calon mahasiswa profesi. Apakah ada perbedaan kriteria antara calon mahasiswa yang sudah memiliki pengalaman dan yang belum memiliki pengalaman kerja, atau masih minim pengalaman kerjanya seperti itu, Mbak? Bisa dijawab. Mbak Indri, apa saya? Mbak Indri dulu. Makasih Terima Mbak kasih. Indri, tadi paparannya jelas banget ya. Terima kasih Mbak Dior. Habis ini Mbak Dior akan memberikan jawaban yang lebih itu ya, lebih wise. Oke, makasih Mas Dwiki dan rekan yang bertanya mengenai ini. Eh, saya akan memberikan jawaban yang otentik ya. Jadi kalau Anda melihat jika Anda memiliki pengalaman yang berbeda, misalnya Anda bekerja, Anda tidak bekerja, tentu saja nanti penilaiannya cukup berbeda juga ya. Tapi kami tetap memiliki ada kriteria untuk menerima para mahasiswa tersebut. Kriteria yang itu yang bentuknya Excel yang harus kami centang-centang, centang-centang. Dan kami memahami pada saat calon mahasiswa memberikan semua informasinya dalam bentuk portofolio tersebut, ya, misalnya surat rekomendasi dan lain-lain, itu semua akan kami jadikan data awal sebelum kami melakukan wawancara. Pada saat kami wawancara, baru kami memahami seperti apa. Karena kami semua psikolog katakanlah ya. Jadi sedikit banyak kami bisa melihat apakah yang sudah dituliskan dalam transkripsi, yang sudah dipaparkan dalam surat rekomendasi itu terefleksikan pada saat kita wawancara. Di situ ada kesesuaian. Jadi kita lihat apakah ada yang align menggunakan istilahnya Mbak Dio. Jadi keputusan yang diambil itu memang akan sangat personalized ya, disesuaikan dari pengalaman masing-masing. Tapi ingat, yang kami lihat adalah potensi dan motivasi itu yang terutama. Apakah potensi dan motivasi ini juga dia selaras dengan visi, misi, dan tujuan dari profesi psikologi? Itu sih jawaban dari saya, Mas Vicky. Terima kasih. Sepakat dengan Mbak Indri sih. Sebetulnya kami seperti yang saya bilang tadi ya, kita itu merangkul keberagaman. Jadi dari mana saja, tahun masuknya, tahun lulusnya apa aja boleh. Lalu kemudian nih tadi ada yang tanya, kalau belum terima ijazah baru yudisium aja, bagaimana?
Ada yang sudah lulusnya mungkin beberapa tahun yang lalu, apa masih bisa gitu ya. Tentu silahkan ikut aja, bisa dicoba. Tidak ada batasan sih sebetulnya. Kami belum menetapkan batasannya. Namun tentu dalam menurut saya pengalaman pengalaman-pengalaman yang lalu seleksi itu cukup ketat di pemberkasan dan juga di di apa namanya seleksi wawancara ya. Pemberkasan itu Anda harus mendapatkan strong recommendation dari orang-orang yang mengenal cara bekerja Anda dengan baik ya. Dosen PA, dosen pembimbing skripsi terutama karena mungkin betul-betul bekerja dengan dekat ya sehingga tahu etos kerja Anda. Lalu atasan juga boleh. Atasan yang lalu misalnya sudah nggak bekerja lagi di sini, tapi itu juga boleh. Jadi itu kita rekomendasi akan kami sangat-sangat pertimbangkan untuk membantu kami mengambil keputusan. Memiliki pengalaman kerja tentu jauh lebih baik lagi karena pengalaman kami ini Mbak Ina dan Mas Duki mungkin bisa selaras ya. Karena begitu ada pengalaman kerja, kematangan emosi calon mahasiswa jauh lebih baik, interaksi, cara menangani konflik jauh lebih baik, cara menangani objection itu akan lebih baik, menangani feedback yang berat. Kadang-kadang kita kasih feedback juga heavy gitu ya. eh, Kalau gampang down, tidak bisa mengelola ekspektasi terhadap diri sendiri atau ekspektasi terhadap orang lain, terhadap rekan itu juga juga itu kompetensi ya, kompetensi relasi. Jadi tentu kalau sudah ada pengalaman bekerja itu akan menjadi faktor yang menguntungkan. Tapi itu bukan satu-satunya tentu ya. Kami juga akan lihat potensi. Apakah yang misalnya nih yang baru lulus banget gitu ya, apakah kita kan bisa bisa memproyek ya, oh ini kayaknya potensial. Kita bisa bisa mengembangkan kompetensinya. Program kami should bisa mengembangkan kompetensi pribadi ini gitu. Jadi kita dalam dalam wawancara itu banyak sekali pertimbangan. Sebetulnya bukan hanya wawancara saja karena nanti habis wawancara tuh kita grup wawancara tuh akan diskusi lagi gitu. Jadi nggak sesederhana itu sih ininya ya seleksinya. Kira-kira gitu Mbak Ina, Mas Dwiki. Mudah-mudahan menjawab ya. Iya. Oke. Oke, jadi memang banyak sekali pertimbangan yang diberikan gitu ya, Mm-mm. Mbak Dior dan Mbak Indri, terutama meng-highlight dulu masalah potensinya harus selaras juga Mm-mm. dengan program yang ada di Mm-mm. Psikologi UI, Mm-mm. kemudian juga tadi ada pemberkasan seperti rekomendasi itu juga dipertimbangkan, dan Mm-mm. ada Mm-mm. panel discussion lagi gitu ya setelah Mm-mm. wawancara segala macam, Mm-mm. dosen-dosen Mm-mm. juga mempertimbangkan. Kalau masalah Mm-mm. kerja, memang tadi ya Mbak Dior juga sudah menyebutkan bahwa kalau teman-teman yang sudah bekerja memang akan mungkin memiliki pengalaman dan juga kematangan emosi yang Mm-mm. lebih stabil seperti itu, ada pertimbangan-pertimbangan lainnya seperti itu. Mm-mm. 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 Banyak Jadi sekali. memang, tapi ini banyak pertanyaan tentang rekomendasi nih Mas Wiki dan Mbak Ina ya nggak sih? Sebetulnya kalau kita itu punya sistem informasi. Jadi kami ini Mbak Ina sama Mas Dwiki udah mengalami sistem informasi kami yang baru ya. Jadi selesai dari SIMAK, data Anda akan kami upload dalam sistem informasi kami. Data email sih, sebetulnya data email akan kami upload, sehingga nanti Anda akan secara otomatis tergenerate dapat email dari sistem kami. Di dalam sistem itu Anda akan harus melengkapi beberapa termasuk motivation letter. Di situ Anda akan menulis motivation letter, mungkin upload berkas, ijazah kalau belum ada tadi silahkan masukkan berkas-berkas yang menunjukkan Anda sudah selesai kuliah gitu ya. Nah, di situ Anda akan diminta untuk menginput email dosen dan email atasan yang bisa memberikan rekomendasi pada Anda. Minimal Anda harus disupport oleh dua orang yang setuju bahwa Anda cocok menjadi psikolog. Boleh pembimbing akademik, pembimbing skripsi, atau dosen yang mengenal Anda dengan baik. Jadi Anda akan dapat itu akan tergenerate secara sistematis, otomatis. Anda cuma isi emailnya dosen tersebut, emailnya harus benar ya supaya terkirim dengan baik. Lalu kemudian kalau dosen itu belum isi, Anda akan dapat notifikasi. Ini udah deadline, dosen Anda belum isi. Jadi Anda mesti tanya ke dosen, Bu, tolong sih Bu, emang sibuk ya Bu, tapi
tolong sih ini udah tinggal 2 hari lagi. Tolong isi rekomendasinya gitu. Kalau Anda relasinya baik sama dosen, pasti dosen dengan gegap gempita ingin membantu ya. Jadi pasti pasti apa namanya berelasilah dengan baik dengan para dosen sekarang ini ya untuk minta rekomendasi yang baik. Jadi itu sih. Jadi akan tergenerate secara sistem dan kalau dosen itu belum kasih atau atasan Anda belum kasih rekomendasi, Anda akan ternotify. Oh ini belum masuk, belum ada yang ngeklik, belum. Dan Anda itu rahasia. Jadi Anda nggak bisa tahu apa yang dibicarakan oleh atasan atau dosen Anda. Dan dosen Anda harus memasukkan apa data-data bahwa yang bersangkutan bersedia untuk kami hubungi lagi kalau kami butuh konfirmasi. Demikian, Mas Dwiki, Mbak Ina, Mbak Indri mau nambahin? Mbak Dian, ini memang banyak pertanyaan Mbak Dian mengenai ini apa eh, rekomendasi ya, apakah ada Oh, oh, template dan lain-lain. Jadi pertanyaannya spesifik yang teknis untuk itu ya teknis ya. pemberkasan. Ha-ha. Tapi Mbak setuju nggak Mbak Ina, Mas Dwiki? Ada yang perlu saya jawab nggak dari pertanyaan-pertanyaan ini? Bentar ya. Aku juga jadi bingung nih kayak kagok banyak banget. Mungkin Iya, kita saling dari pertanyaan dari kita dulu ya, Boleh, boleh, Mbak boleh. Dior dan Silakan. juga Mbak Indri, nanti baru kita akan pilih pertanyaan lagi. Karena Boleh, boleh, boleh. em, siap. kita kan masih penasaran ya, mungkin penasaran sebagai, mungkin kalau kita lihat dari angkatan pertama, kita ngelihat orang-orangnya ini adalah orang-orang yang beragam sekali gitu ya, Hmm. dari latar belakangnya, dari daerah-daerahnya, dari Hmm. orang-orangnya, karakteristik kepribadiannya. Hmm. Nah, sebagai salah satu yang mungkin menentukan gitu ya, selama proses seleksi itu, sebenarnya seberapa ragam dan juga inklusif sih sebenarnya profesi psikologi UI ini menerima mahasiswa profesi? Apakah ada hal-hal tertentu? Oh, orang ini nggak bisa nih masuk profesi UI karena dia punya pengalaman A, B, C, D gitu. Mungkin boleh di-sharing ke kita dan juga ke peserta. Mungkin dari saya dulu kali ya Mbak Boleh, Dior. boleh, bangga, bangga. Nanti Silakan. biasanya Mbak Dior akan apa melift up jawaban saya. Oke, terima kasih Mbak Ida pertanyaan. Ini pertanyaan yang apa ya eh, ada di benak seluruh calon mahasiswa saya rasa ya. Hmm. Kalau saya pribadi melihatnya, kita ini kan fakultas ini berusaha untuk menjawab kebutuhan masyarakat ya, Fakultas Psikologi. Tidak hanya di UI tapi di semua Indonesia. Nah, HIMSI mengatakan kita kekurangan, kalau nggak salah ada ratusan ribu atau puluhan ribu psikolog. Mohon maaf kalau saya salah mensitasi, tapi itu yang disampaikan oleh Ketua HIMSI. Di Indonesia itu kita kekurangan psikolog puluhan ribu. Dan banyak psikolog yang terkonsentrasi hanya di Jabodetabek dan kurang ada di daerah-daerah. Sementara di daerah-daerah pun ada masalah yang perlu kita tanggapi ya, sehingga pada dari hemat saya pada saat kita melakukan diskusi panel untuk menerima mahasiswa sebelum menjadi bagian dari program studi ini adalah itu juga hal yang menjadi bahan pertimbangan kita. Misalnya kita lihat tadi ada yang dari Lintang atau dari Palu, kita lihat potensi yang ya, mahasiswa seperti itu seperti apa nanti di daerahnya. Apakah dia bisa menjadi pemudi atau pemuda harapan dari daerah tersebut untuk bisa memberikan layanan psikologi dan akhirnya membantu masyarakat. Nah, tadi ada pertanyaan dari Mbak Ina, apakah orang dari apakah calon mahasiswa yang memiliki apa ya latar belakang tertentu akan jadi pertimbangan? Tidak sih, kita menerima keberagaman. Semua latar belakang ras, latar belakang agama, pokoknya semua latar belakang kita terima. Karena itu yang menjadi seperti yang saya sampaikan ya, jiwa dari seorang psikolog itu kita harus harus inklusif. Tapi segala hal ini juga sangat berhubungan tadi ya dengan potensi, motivasi, dan apakah kita melihat dengan kita menerima mahasiswa ini akan bermanfaat buat program kita dan akan bermanfaat buat si mahasiswa. Atau ini hanya akan bermanfaat buat kita aja, untuk mahasiswanya mungkin akan ada sesuatu yang tidak selaras gitu. Misalnya mahasiswanya ternyata membutuhkan lebih banyak lagi untuk terpapar dengan kehidupan pekerjaan agar kompetensi relasinya bisa ditingkatkan. Sehingga mahasiswa mungkin calon mahasiswa ini bisa menunggu setahun setelah ada pengalaman terus akan apa namanya bisa apply lagi menjadi mahasiswa posisi. Itu sih dari saya. Tapi intinya adalah kita merangkul semua keberagaman. Hmm. Mbak Iya. Dio, silakan.
Terima kasih. Enggak, sama kok semuanya welcome. Kalau ya Mbak Ina sama Mas Dwiki sendiri kan juga merasakan ya angkatan pertama betul-betul beragam, dari sisi usia ya, lalu kemudian daerah, asal universitas. Mbak Ina aja juga bukan dari UI ya Mbak Ina ya? Bukan, Mbak. Mbak Ina bukan dari UI, Mbak Ina dari Undip ya? Bener nggak Undip sih? saya. Undip ya. S1. Heeh. Ini tadi saya lihat ada yang dari Undip juga. Mas Dwiki juga dari UI, tapi juga bukan angkatan yang udah lulus tahun berapa Ya, Mas Dwiki? ya, saya lulus 2019, Mbak. Hmm, Itu kan udah ada pengalaman kerja juga selama beberapa tahun. Jadi apa ragamnya sangat banyak dan kerasa interaksinya sangat oke ya Mbak Ina ya, Mas Dwiki ya. betul. Seru banget gitu karena Iya, iya. memahami keberagaman. Mm-mm. Benar-benar. Ya. Jadi kalau bisa saya simpulkan sebenarnya profesi psikologi UI itu sangat menerima berbagai latar belakang, pendidikan, terus kondisi-kondisi yang mungkin sebagai note juga ya Mbak. Selama orang ini punya will, punya motivasi, punya potensi yang bisa bukan cuman menguntungkan salah satu pihak saja, tapi juga ke luar masyarakat juga. Dan pastinya orang-orang ini adalah orang-orang yang punya goal gitu ya. Nah, kalau saya juga pengalaman saya melihat ada dari ujung barat sampai timur sampai teman-teman kita dari Jayapura juga ada yang diterima gitu ya asalnya. Jadi uh, don't need to worry buat teman-teman yang dari jauh-jauh karena kita sangat beragam gitu ya intinya. Mm-mm. Oke, nah kira-kira apa lagi nih Kak Dwiki yang mau kita Kalau dari ulik-ulik? Mbak Ina sama Mas Duki Mm. apa yang waktu itu disiapkan untuk Oke. sampai bisa lolos? Mas Duki Hmm. mungkin. Oh, Mau coba dulu nih, Tina dulu Mm-mm. atau aku dulu nih? Dwiki dulu, Oke, oke. gantian. Oke, oke, boleh. Kalau saya sendiri sih persiapannya yang pertama karena memang gerbang masuknya ke profesi ini lewat SIMAK, pastinya saya latihan soal SIMAK ya, yang Mm. banyak banyak latihan soal SIMAK itu sih, Mbak, yang pertama. Mm. Karena nggak bisa dipungkiri buat saya sendiri memang soal SIMAK tuh cukup challenging gitu ya. Bahasa Inggrisnya juga passage-nya banyak banget yang harus dibaca, dipahami gitu. Jadi itu persiapan yang awal. Setelah itu, ketika masuk memang kan kita ada tahapan kedua yang seleksi di fakultasnya ya. Ada uji kompetensi materi-materi psikologi itu yang banyak banget materinya, materi selama S1, teori kepribadian, apa namanya, psikologi sosial, psikologi klinis, psikologi abnormal tuh semuanya harus pelajari juga. Itu juga banyak-banyak baca lagi dan latihan soal. It's challenging enough for me juga karena tadi ya udah sempat di-mention lulusnya udah lumayan lama, jadi saya harus buka lagi tuh referensi S1 gitu buat teman-teman yang mungkin hadir di sini dan udah cukup lama lulusnya juga mungkin bisa jangan lupa untuk buka lagi handoutnya, buka lagi buku-bukunya untuk baca-baca lagi karena seleksinya ada itu dan pastinya mempersiapkan tadi ya Mbak yang nggak kalah penting juga administrasi itu rekomendasi, reach out lagi dosen-dosennya, itu saya juga kemarin, eh, ya untungnya benar kata Mbak Dio, tadi kita harus memiliki hubungan yang baik dengan para dosen, karena itu sangat membantu gitu. Ketika kita reach out dosen lagi, minta rekomendasi, itu ketika hubungan kita udah baik, insya Allah juga akan cepat dikasih rekomendasi dan juga suratnya itu diisi oleh yang masuk ke email para dosen itu gitu. Jadi itu sih make sure banyak latihan soal, kemudian juga persiapkan diri untuk eh, apa namanya menghadapi wawancara dan juga berkas-berkas administrasi itu juga sangat penting untuk dipersiapkan. Gitu sih. Mungkin dari Ina ada tambahan. Iya, Mm. kalau tadi kan dari sisi UI ya teman-teman ya, buat saya sebagai orang yang dari non UI itu saya nggak tahu apa-apa ya, dari nggak tahu apa-apa di UI nanti prosesnya gimana, saya juga nggak terlalu tahu banyak kenalan, mungkin ada beberapa anak-anak mapro yang dulunya bisa ditanyain, tapi kan proses angkatan pertama ini cukup membingungkan pada saat itu ya awalnya, akhirnya karena saya harus cari tahu informasinya ya teman-teman yang non UI mungkin harus ikutin sosial medianya, websitenya, gitu. Jadi jangan harapin informasinya tiba-tiba datang gitu ke depan mata kita, tapi kita yang harus eager untuk cari tahu setiap hari. Itu ada kecemasan tuh setiap hari. Apa ya hari ini ada notifikasi nggak ya gitu. Nah, ada open house profesi begini sebenarnya sangat membantu gitu dalam prosesnya. Nah, yang kedua, menurut saya sebelum ke dokumen-dokumennya, menurut saya tuh penting banget untuk melakukan persiapan. Jadi kebetulan saya orangnya sangat terstruktur dan sangat terplanning. Saya bikin Gantt gitu ya, Gantt untuk dokumen apa saja yang harus disiapkan per minggunya. Jadi minggu 1, 2, 3, 4, 5, aktivitasnya mau apa. Karena dokumennya aja banyak banget, terus wawancaranya mungkin ada
mungkin tabrakan mungkin sama aktivitas yang lain. Jadi supaya saat itu jangan sampai kita kegeser hal-hal yang kedistraksi hal-hal yang mungkin kurang penting gitu ya teman-teman. Apalagi kalau misalnya teman-teman mau coba di UI atau misalnya mau nyoba kampus lain juga itu pasti akan banyak sekali yang bentrok-bentrok gitu. Nah, jadinya jangan sampai kita ngegeser hal lain untuk satu hal lain yang lebih penting. Gitu sih. Baru mungkin tadi ada banyak yang tanya juga simak UI gitu ya. Jadi teman-teman jangan lupa kita nggak akan bisa ke tahap-tahap lain kalau kita nggak lulus simak UI. Jadi waktu itu karena saya dapat info simak UI tadi seperti dibilang Kak Dwiki ya cukup sulit dan ternyata memang iya cukup sulit soal-soalnya jadi jangan sampai nggak belajar. Teman-teman bisa belajar. Saya belajarnya personally kemarin tuh dari YouTube. YouTube tuh banyak soal-soalnya dari buku-buku gede grammar. Jadi nggak perlu kayak keluarin banyak uang untuk sampai misalnya di luar harus bimbel apa gitu. Sebenarnya nggak perlu. Yang penting kita netapin jadwal untuk belajar gitu. Nah, kalau untuk tes materi, tadi tes materi itu jujur karena saya juga udah mulai lupa-lupa materinya, jadi belajarlah dari e-book. Kalau saya sih nyaraninnya baca dari e-book saya baca dari e-booknya. Dan satu hal yang sangat membantu itu saya bikin rangkuman. Jadi saya bikin mind map. Jadi mind mapnya itu ternyata membantu sekali untuk soal-soal yang membutuhkan critical thinking dan juga soal-soal mungkin ada studi kasus. Jadinya kita bisa langsung aligning oh ini maksudnya ke arah sini bukan yang ini gitu karena kan eh, sekelas profesi bukan soal knowledge aja ya teman-teman bukan pengertian definisi jadi eh, kalau bikin rangkuman dan ada penelitian juga ya Mbak Dior Mbak Indri em, correct me if I'm wrong kalau kita menulis itu akan membantu otak kita untuk eh, punya neuroplasticity yang lebih baik dan kita jadi bisa mengingat pelajaran dengan lebih baik itu membantu sekali sih menurut saya gitu. Udah sih paling surat-surat dokumentasi teman-teman disiapkan, rekomendasinya kalau misalnya teman-teman minta ke dosen yang kurang kenal sama teman-teman, pengalaman saya saat itu adalah dosen pembimbing akademiknya ini baru gitu. Jadi saya memberikan CV saya, achievement saya tentang pengenalan tentang diri saya, jadinya beliau tahu oh orang ini seperti ini, jadi saya memberikan rekomendasi seperti ini. Jadi kalau misalnya teman-teman bertemu dengan kasus yang seperti saya, berikanlah CV-nya teman-teman beserta dengan deskripsi dirinya teman-teman. Begitu. Dan terakhir mungkin dalam proses em, apa ya wawancara menurut saya sih be yourself, nggak usah perlu faking good karena yang ditanyakan dosen nggak akan keluar dari tentang diri kita, semuanya tentang diri kita dan dosen-dosen kita adalah dosen-dosen bukan sembarangan. Saya ngerasa orang-orang yang psikolog ya teman-teman yang sudah puluhan tahun praktek, jadi just be yourself authentically dan um, bisa tenangin diri aja karena kalau wawancara offline itu agak lebih deg-degan daripada online, tapi worth it sekali ketika dalam prosesnya dan penutupan make sure this is your calling panggilannya teman-teman karena prosesnya banyak sekali takes a lot of effort usaha jadi calling itu yang bikin kita pas kita capek nyiapin prosesnya berbulan-bulan karena mau nggak mau kita harus resilient sih kurang lebih kayak gitu Mbak Dior dan juga Mbak Indri kalau Mm-mm. pengalaman dari kita. Mm-mm. Seru Makasih. nggak? Seru ya. Deg-degan tapi gimana gitu ya. Mm-mm. Jadi mungkin juga Ini menambahkan sedikit untuk yang sistem yang baru dari fakultas juga sebenarnya membantu kita dalam tracking gitu ya. Jadi karena tiap tahapan-tahapan yang udah kita lalui itu tadi ada remindernya gitu. Ini dosen sudah Betul diisi, kemudian ini esai sudah diisi gitu tuh trackernya juga membantu kami para calon mahasiswa untuk oh iya saya kurangnya ini, saya kurang ini untuk melengkapi gitu sih. Mm-mm. Saya jadi ngerasanya memang UI sudah memberikan proses yang sangat efisien sih Mbak waktu itu. Jadi mantap. kita nggak perlu ngumpulin dokumen misalnya paper base gitu, itu nggak perlu. Jadi Nah, sangat amat satu one system, one gate system gitu. iya, Iya. iya. Terima kasih Mas Syukron. Terima kasih Mas Sukron Mas ini Syukron yang bikin. IT kami. Iya. Jadi memang karena keluhan bertahun-tahun itu kan apa kita nggak tahu apakah apa namanya dosen sudah memberi rekomendasi. Kadang-kadang gagalnya tuh karena nggak ada rekomendasi dari dosen dan mahasiswa nggak bisa mentrace ya. Dengan sistem ini Anda akan terinformasi. Jadi sebetulnya Anda akan masuk dalam sistem begitu Anda lolos SIMAK. Jadi itu otomatis ya.
Anda akan menerima email yang menyatakan bahwa Anda dipersilahkan mengupload berkas-berkas, itu semuanya melalui email. Jadi kita nantikan email di Anda mesti cek email secara berkala dan lihat di spam. Kadang-kadang sayangnya beberapa email atau notifikasi email itu ada di spam. Jadi mohon dicek di spam juga. Ini ada beberapa pertanyaan yang mau diangkat apa nih Mbak Ina, Mas Duki? Saya ikut aja deh. Mm-mm. Dari Mas Eh, Dwiki. Ya, Mm. mungkin satu dulu pertanyaan nih yang cukup common juga nih untuk para dosen. Kalau tadi Mm-mm. kan memang pertanyaan pertama adalah bagaimana pertimbangannya ketika seseorang sudah pernah bekerja gitu ya, Mbak. Nah, sekarang ada juga nih yang cukup banyak nanya, boleh nggak sih kalau kita berkuliah profesi psikologi ini sambil bekerja? Mungkin bisa pandangan dari Mbak Dior dan Mbak Indri. Coba deh aku nanya sama Dwiki sama Ina bisa Eh, nggak? Mabok nggak? Silakan Mas Dwiki. Tuh, gimana ya? Nggak balikin. possible. Enggak. Jadi nggak bisa. Kuliah kami adalah kuliah full time. Kalau lihat itu adalah persyaratannya full time. Tidak bisa disambi, amat sangat berat. Anda kalau menyambi itu ada apa namanya nanti tuh energinya terpisah, terus banyak banget aplikasi di kepala yang harus dikerjain itu menghabiskan energi Anda dan Anda jadi nggak fokus nanti di program ini. Program profesi itu kayaknya hampir semua program profesi itu perlu perlu 100% perhatian ya. Karena kami pengalaman dari program-program yang lama, program sebelumnya, itu kalau ada ambil pekerjaan yang mungkin sifatnya apa kayaknya gampang deh Mbak, cuma bikin konten gitu ya. Tapi kan untuk bikin konten Anda mesti belajar, mesti baca, mesti gitu. Nah, sekarang itu untuk mengakomodir keriangan Anda mengenai bikin konten, kita ada namanya tuh apa pendekatannya promotif. Nah, Anda bikin konten lah itu di kegiatan-kegiatan yang sifatnya promotif dan itu bisa masuk jam kerja, jam jam praktek yang harus dikumpulkan. Jadi nggak usah kerjain yang apa namanya fokus aja di kuliah. Memang agak sulit. Oleh karena itu kalau lagi ada sudah bekerja di instansi dan mau apa namanya mau join, memang harus ada surat tugas. Surat tugas belajar yang berarti Anda tidak akan diassign untuk tugas-tugas di kantor. Kalau misalnya Anda masih di-assign oleh tugas-tugas di kantor, itu beberapa mahasiswa kami sebelumnya juga ada yang kayak gitu ya, udah dapat surat tugas, tapi masih di-assign, itu tetap kepelepekan sih. Jadi betul-betul terhambat ininya. Teman-teman, di sini kita perlu beritahu bahwa Fakultas Psikologi itu sudah menyelenggarakan pendidikan profesi itu sudah lama sekali dan beralih kurikulum ya. Banyak beralih kurikulum. Jadi apa tuh? Ini kenapa ada jempol-jempol? Beralih kurikulum. Jadi mulai dari kurikulum yang waktu itu dari S1 langsung profesi, dokteranda, dokterandes, lalu kemudian berubah jadi S1 plus, dipisah ya. S1, kemudian dapat apa namanya pendidikan profesi, lalu kemudian jadi magister, lalu kemudian sekarang jadi pendidikan profesi umum. Jadi kami itu pengalaman kami sudah banyak sekali. Kemarin ini terakhir kita ada 29 untuk program 29 angkatan untuk program magister yang apa namanya sekarang ini kita betul-betul menurut saya keuntungan dari program yang baru yang digodok sama pemerintah ini adalah Anda akan menjadi psikolog umum yang bisa bekerja di berbagai setting nantinya. Kalau Anda minatnya kesehatan ya tinggal didalami di setting kesehatan. Kalau minat di sekolah Anda bisa punya capable untuk di sekolah. Begitu Anda terjun ke daerah masing-masing anda bisa lihat daerah saya butuhnya apa, Anda bisa melakukan banyak hal. Karena biasanya itu yang terjadi. Misalnya kami punya lulusan pendidikan gitu, begitu ke rumahnya di Maluku, psikolog pendidikan juga harus nyambi ngerjain seleksi buat organisasi atau seleksi buat Pemda gitu. Jadi memang harus nggak mau harus belajar semua. Nah ini keuntungan dari profesi umum. Ini juga ada pertanyaan yang penting tadi, apakah sudah mahasiswanya terdata di PD Dikti gitu ya, Pangkalan Data Dikti. Kami itu waktu pas proses pendirian prodi, kami ini membuat prodi baru. Jadi memang waktu itu
ada kemudahan gitu ya, bisa alih nama. Jadi dari prodi magister lalu jadi prodi umum. Itu cuma ganti ganti nama gitu ya, alih nama. Tapi kami di UI tidak diperkenankan mengambil cara itu. Jadi kami membuat prodi baru. Persiapan membuat prodi baru cukup cukup apa ya, cukup challenging juga, tapi kami berhasil mendirikan prodi baru. Jadi nama-nama mahasiswa cukup aman. Semuanya ada di PDDikti dan SK-nya ada. Demikian ya untuk pertanyaan tadi Ibu siapa ya? Raisa kalau nggak salah ya. Itu pertanyaan yang cukup penting karena memang apa penting untuk diketahui juga. Mas Duki, Mbak Ina. Oke, baik. Mungkin kita langsung ke tanya dan jawab ya, Mbak ya, karena Hmm, udah cukup banyak pertanyaannya. Mungkin saya hmm, mulai dari hal yang sering kali ditanyakan oleh mahasiswa. Mahasiswa, calon mahasiswa ada yang bertanya nih, Mbak. Izin bertanya, apakah ada beasiswa, Mbak, yang udah mengcover profesi psikologi? hmm, Karena hmm, mengingat hmm, ini banyak teman-teman yang motivasi belajarnya untuk lanjut itu banyak hmm. sekali, tapi terhalang biaya. Gitu. Betul, Pernah betul, nanya betul. juga, ternyata teman-teman LPDP pun di tahun pertama belum ada mengcover, begitu. Memang kami sebetulnya juga sudah audiensi ke LPDP juga untuk program profesi psikologi. Karena kita ini program profesi psikologi ini masuk di KKNI 7. KKNI itu apa ya? Pokoknya standar kompetensi nasional. Kita itu kalau sarjana itu kan KKNI 6. Lalu kalau magister itu magister, semua pendidikan magister, master itu di KKNI 8. Nah, kami itu profesi, semua pendidikan profesi sebetulnya nggak hanya psikologi saja, itu namanya di KKNI 7. Jadi di level kompetensi 7. Nah, yang biasanya bisa dikabulkan untuk beasiswa itu di LPDP itu yang masuk ke KKNI 8. Jadi memang kami sudah audiensi juga, tapi sepertinya belum lolos gitu ya. Kita nggak tahu apakah akan ada ke sana lagi. Nanti mungkin dari AP2TPI yang akan berusaha mencari ini. Paling yang bisa di beasiswa tentu dari apa tuh namanya? Dari instansi ya. Dari instansi kalau misalnya teman-teman ada yang sudah kerja di instansi masing-masing lalu mau di tugas belajarkan, nah itu paling seperti itu. Dari kami sendiri tidak mengadakan, tidak memberikan beasiswa karena kami sudah mempertimbangkan juga membuat kriteria penerima beasiswa itu sangat rumit. Kami ingin adil, pengen bisa adil dalam memberikan. Kami nggak, plus juga itu bakal sulit banget ya. Ini gimana sih kriterianya? Yang diberikan itu apa. Nah, itu tuh dengan berbagai pertimbangan tentu jadinya kita juga nggak ada tidak memberikan beasiswa dari prodi. Demikian, Ina. Mbak Ina, Mas Vicky. Mbak Indri mau nambahin kali? Mbak Dia. Oke, Cukup ya? mungkin sekalian Cukup, cukup. sekalian Lainnya melanjutkan saya ya, Mbak. tambah. Mm-mm. Baik, izin melanjutkan sekalian ini karena mungkin agak bersinggungan juga yang bisa dijawab sama Mbak Indri ataupun Mbak eh, Dior. Bagaimana dengan proses akreditasi, Mbak? Apakah sudah dilakukan reakreditasi atau seperti apa? Mungkin boleh Betul, dijelasin betul. untuk profesi. Memang kalau kita itu alih nama, kita bisa pakai akreditasi yang lama ya. Akreditasinya langsung A gitu ya, karena ngikutin alih nama tadi ya. Tapi karena tadi beda KKNI, kita nggak bisa alih nama secara otomatis, jadi terpaksa membuat prodi baru. Karena prodi baru, maka akreditasinya itu minimum. Akreditasi minimum yang bisa diberikan oleh lembaga pemberi akreditasi ya, BAN-PT. Kami baru bisa melakukan reakreditasi kalau sudah ada lulusan. Kami Mm-mm. ada lulusan nanti 1 tahun lagi ya berarti ya Mbak Ina ya kan baru 1 tahun Baik. lagi. Jadi Mbak Ina sama Mas Dwiki ini saya berharap lulusannya itu cemerlang. Nilainya harus semuanya bagus ya, harus mau bagus, on time. Dengan demikian kita akreditasinya akan menjadi baik. Tapi untuk sekarang semuanya aman, sudah ada akreditasi tentu minimal. Kita juga ya nggak apa-apa gitu ya. Nanti setelah ada lulusan pertama kita akan langsung reakreditasi. Demikian, semoga menjawab kegelisahan ya. Terlepas dari proses akreditasi, kami akan meyakinkan bahwa kami yakin banget kalau kami itu layak untuk dapat unggul ya.
Karena dari semua sistem pembelajaran, input kami baik banget, seleksi kami baik banget, dan maaf banget seleksi kami memang ketat gitu ya. Tapi itu membuat proses pembelajaran jadi optimal. Tentu stres kerja juga tinggi karena beban kerja dan beban jam yang harus dikejar itu tinggi banget. Tapi saya nggak tahu deh Mbak Ina sama Mas Dwiki itu merasakan tidak support kami bahwa kami melakukan beberapa program preventif dan promotif untuk menjaga agar proses belajar mengajar Anda juga apa lancar gitu ya. Tentu stres ada ya, tapi dari program kami secara sadar menyediakan program-program yang bisa mengawal supaya Anda bisa lulus dengan baik gitu. Itu kerjaannya Mbak Indri itu, membuat program. Mungkin saya tambahkan kali ya Mbak Dior yang soal akreditasi tadi ya. Yang soal reakreditasi tadi saya tambahkan sedikit ya. Tadi memang ada pertanyaan beberapa kali mengenai akreditasi. Jawabannya memang sesuai yang sudah disampaikan oleh Mbak Dior. Kami baru boleh melakukan akreditasi setelah ada lulusan cemerlang dari Mbak Ina dan Mas Bilki ini ya. Nah, untuk melakukan itu tadi Mbak Dior bilang input yang diberikan sudah mempersiapkan kita semua untuk bisa menjadi psikolog yang kompeten. Itu bahkan jadi moto kita ya pada saat berfoto. Menjadi psikolog yang kompeten. Di waktu di semester pertama itu, pada saat kita melewati semua program-program mata kuliah yang tadi 4 yang sudah saya sampaikan, kami juga menyematkan beberapa pelatihan buat para dosen. Jadi tidak hanya buat para mahasiswa. Karena para dosen ini yang akan mengawal kompetensi dari para mahasiswa. Salah satunya adalah kita mengundang seorang psikolog yang sangat punya kompetensi di bidang supervisi klinis ya, Dr. Mark yang dari Australia tersebut. Beberapa kali dosen-dosen melewati tahapan pelatihan untuk menjadi dosen pembimbing yang lebih baik dibandingkan sebelumnya dan memahami kegelisahan dari prodi profesi umum yang notabene harus didiferensiasi, dibedakan dengan magister profesi. Lalu waktu di awal latar di bulan Januari ya kalau nggak salah kita juga ada kegiatan body system. Jadi pada saat kita mengawali LPPPU kita ada kegiatan body system di mana ada serangkaian kegiatan yang kita membicarakan soal pembekalan ya untuk para mahasiswa yang akan terjun ke masing-masing latar ini. Nah, di situ ada body system di sini kita menautkan para mahasiswa baru dengan mahasiswa alumni. Alumni angkatan terakhir dari magister profesi. Karena ada beberapa hal yang bisa ada pengalaman yang bisa di-share. Jadi ada ada sense of ini ya, togetherness kalau kita melewati hal yang sama. Mungkin akan berbeda pengalamannya karena di satu adalah magister, satu profesi umum, tapi akan ada beberapa kesamaan-kesamaan yang bisa ditarik yang akan membantu para mahasiswa yang akan melewati di 1 tahun yang akan berat ini. Itu sih yang ingin saya sampaikan. Dan di setiap latar akan selalu ada pembekalan. Selain itu kita juga ada PA-PA ya, pembimbing akademik yang bertemu secara reguler, semoga secara reguler untuk bisa memantau seperti apa kondisi-kondisi dari para mahasiswa yang sedang melewati latar-latar ini. Dan kita punya jalinan komunikasi yang kita harapkan akan intens. Jadi semua hal tersebut akan membantu terjadinya akan membantu menelurkan para mahasiswa yang tadi seperti Mbak Dior bilang cemerlang dan hopefully akreditasi yang maksimal bisa kita dapat. Itu sih. Oke, baik. Berarti kalau boleh saya simpulkan, sebenarnya akreditasinya akan seperti mengikuti yang memang sudah ada, tapi memang baru reakreditasi setelah angkatan kita lulus ya Mbak ya. Jadi memang ada harapan dari dosen-dosen agar kami bisa jadi lulusan pertama yang cemerlang gitu ya. Pasti. Oke, amin, amin, amin. Nah, kalau dari pengalaman kita juga mungkin kita sekalian sharing ya Mbak ya. Karena kalau tadi Mbak Dior menyampaikan nggak tahu bagaimana sebenarnya apakah mahasiswa terprovide, tersupport dengan apa yang diberikan oleh kampus. Walaupun kami angkatan pertama, jujur ini bukan bermanis-manis ya untuk teman-teman yang di sini. Tapi yang sejujurnya yang saya rasakan ketika saya masuk UI dulu yang saya pikirkan orang-orangnya adalah orang-orang individualis.
saya kira. Karena kan dulu saya pikir, saya kan dulu S1 di Semarang gitu. Jadi kalau di Jakarta mungkin lebih individualis ya gitu. Tapi ternyata setelah saya masuk, em, kami berada di lingkungan, saya nggak tahu bagaimana proses seleksinya, tapi hadir di lingkungan di mana teman-teman kami itu orang-orang yang sangat mau membantu satu sama lain, orang-orang yang punya self-regulated learning yang baik, dan nggak perlu disuruh-suruh belajar, nggak perlu disuruh-suruh ngerjain tugas, dan akhirnya kita dorong belajar terus-menerus itu yang pertama. Terus akhirnya juga dibantu oleh fasilitas-fasilitas juga yang memang kita punya klinik praktik profesi UI yang itu sangat membantu kami ketika kita lagi praktikum ataupun kita memang udah klien waktu LP3U. Dan yang terakhir yang saya kaget adalah ternyata dosen-dosennya itu sangat suportif sekali, Mbak, gitu ya. Suportif sekali dan ketika di kelas ngajarin banget yang namanya critical thinking. Critical thinking kita tuh dibantu sekali. Menurut saya itu yang sangat beda sih cara kita berpikir, menganalisis masalah, mengambil kesimpulan gitu ya. Em, dan saya juga merasa terbantu, mungkin bukan cuma hanya pembimbing akademik juga ngebantu kita, supervisor kita ngebantu kita, tapi juga bahkan orang-orang di luar, dosen-dosen di luar tuh ketika kita ada kritikan, ketika kita ada masukan, ada yang perlu diperbaikin, langsung cepat sekali gitu loh responnya gitu. Dan Mbak Dior juga salah satu supervisor di luar supervisor saya yang membantu berbagi pikiran. Jadi buat teman-teman kalau misalnya takut-takut gitu ya nanya-nanya sama dosen sini, sebenarnya dosen-dosen menurut saya sangat open selama kita mau belajar gitu sih. Gitu. Mungkin dari Kak Makasih, Dwiki Kak. gimana pengalamannya? Betul, setuju banget sama Ina tadi dan menambahkan kalau misalkan fasilitas, kemudian juga tadi apa namanya dosen-dosen yang suportif, kemudian ada juga kita dibekal di apa equip juga dengan body system itu sangat membantu kami sebagai mahasiswa. Satu lagi yang mau saya mungkin sharing gitu ya sebagai salah satu evidence bahwa nggak seindividualis itu juga kok di UI gitu ya bahwa kami sebagai angkatan pertama itu punya pengurus angkatan dan ini Ina ini adalah salah satu pengurus angkatan yang ngurusin Prodev gitu ya jadi itu bantu teman-teman angkatan untuk misalnya saya dari UI kan S1-nya memang nggak terlalu banyak belajar asesmen gitu ya ketika di profesi belajar asesmen itu Ina nih yang bantu untuk provide materi-materi untuk kita bisa belajar bareng, kemudian belajar bareng mengenai asesmen. Jadi saya bisa lebih tahu nih alat-alat tes itu seperti apa sih administrasinya, terus skornya seperti apa gitu. Ya meskipun memang ada buku manual ya, tapi ketika kita belajar bersama itu kan lebih apa ya, lebih ada kayak sense of belonging kita itu dapat gitu dan nggak cuma asesmen aja ketika mau UTS waktu itu mau UAS terus intervensi juga kita belajar bareng atau mungkin juga ada teman-teman lain yang pernah ikut sertifikasi tertentu waktu itu misalnya ada yang pernah ikut Dear Floor Time gitu ya atau ABA segala macam itu juga bisa sharing dan eh, di angkatan tuh kami sangat suportif ayo datang bareng-bareng kita bahas bareng-bareng di satu kelas satu sesi tertentu untuk bisa mencapai satu kompetensi yang sama. Merangkul rekan sejawat ini gitu sih sebenarnya Luar biasa. itu yang saya amazed banget ya sama angkatan pertama ini ke UI. Seru ya. Gitu sih. Ini ada pertanyaan yang cukup penting nih, Oke, Mbak Ina, Mas Biki, aku pilih ya. boleh Apakah boleh. Boleh, bisa Mbak. langsung Duh, kayaknya freeze. Sepertinya putus. Hmm. Your freeze frozen ya. Oke, mungkin boleh dari Mbak Indri terlebih dahulu. Eh, mm-mm. Boleh tolong pilihkan aja nggak Mbak Ina? Oke, boleh Mbak. Ini ada pertanyaan. Iya, aku Em, mau tulis. oh, Oh, oke, Balik seperti silakan oke, Mbak Dir. satu pertanyaan. Mm-mm. Eh, Silakan Mbak Diar. oh, aku lagi, balik Silakan. lagi ke aku. Iya. Ini ya yang apa bisa langsung terjun ke psikolog klinis. Nah, jadi di sistem undang-undang pendidikan profesi psikologi yang baru, kita itu psikolog yang disebut psikolog klinis itu sudah masuk setara dengan KKNI 8. Jadi setara dengan kemagisteran. Jadi profesi kita itu sekarang itu pendidikan psikologi ada dua jalur ya. Jalur yang pertama jalur akademik, S1, S2, S3. Nah, kalau di jalur keprofesian ada juga S1 profesi umum, profesi spesialis. Nanti mungkin kalau diperlukan profesi subspesialis gitu ya. Psikologi klinis itu masuk dalam profesi spesialis. Jadi nanti ada pendidikan ekstra, pendidikan lagi gitu ya, setara S2 gitu ya. Jadi yang isinya Anda akan banyak sekali praktek-praktek.
Jadi tidak, apakah bisa setelah lulus psikolog umum ini langsung jadi psikolog klinis? Enggak. Tetap judulnya psikolog umum. Tapi Anda boleh banget punya peminatan kesehatan untuk praktek di area kesehatan atau punya peminatan klinis. Jadi Anda mungkin setelah lulus dari, sama ya kayak misalnya Anda lulus profesi psikolog umum, tapi minat banget sama sekolah, nanti Anda kerja di sekolah. Nah, itu mungkin nanti apa namanya Anda punya psikolog umum dengan peminatan sekolah. Konsentrasi minat Anda ada di situ. Itu boleh banget. Nanti kalau pendidikan profesi spesialisnya sudah tersedia, boleh ikut ke pendidikan profesi spesialis gitu. Jadi apa namanya sekarang ini di Indonesia prodi pendidikan profesi psikolog spesialis masih digodok oleh Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi di Indonesia, AP2TPI tadi yang disebut Mbak Indri. Sedang digodok, sedang diramu kurikulumnya, sedang diramu lah ya. Kami juga berharap dalam waktu 1 atau 2 tahun ini kami juga sudah bisa menyelenggarakan pendidikan profesi spesialis gitu. Tapi tahapan-tahapan yang harus dilewati oleh universitas tadi ya untuk bikin prodi itu tidak mudah. Jadi ini tolong apa bersabar gitu ya. Ini se-Indonesia Raya itu belum ada sih pendidikan spesialisnya. Jadi kami sedang bersama-sama berbagai fakultas lagi urun rembuk lah gitu ya. Kira-kira akan format pendidikannya akan seperti apa. Mudah-mudahan menjawab ya. Tapi apakah boleh bekerja di area peminatan klinis atau kesehatan? Boleh banget. Bisa banget gitu. Karena Anda akan mendapatkan bekal yang cukup. Dan sebetulnya setelah lulus jangan berhenti berhubungan dengan para dosen di kampus ya. Karena Anda tetap bisa ngobrol, diskusi, dapat mungkin dapat supervisi gitu. Untuk ini gimana sih Mbak? Saya kok bingung gitu. Sehingga kompetensi juga terus berkembang. Anda setelah lulus jangan 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 berhenti berelasi sama kampus gitu sih. Mbak Ina, Mbak Mas Diki. Ini ada Oke. pertanyaan lagi nih dari eh, eh, Fatima Azahra, dari Mbak Hmm. Fatima. Pak Dior, jika sudah lulus, apakah sudah langsung mendapatkan STR, Surat Tanda Registrasi, dan SIPP? Biar mereka Kayaknya pengen, kalau pengen langsung kalau praktek. yang yang umum akan langsung dapat SIPP. Untuk STR sepertinya ya, tapi saya lupa ya. Nanti apa namanya boleh dicek di undang-undangnya ya. Harusnya kalau SIPP akan langsung. SIPP itu hanya berlaku 2 tahun. Jadi Anda akan langsung dapat surat praktek selama 2 tahun dan Anda harus perpanjang. Untuk perpanjangannya itu tentu harus ada prasyarat pengembangan diri yang harus dipenuhi ya. Jadi jadi apa selama 2 tahun Anda diberikan waktu untuk mengembangkan diri, lalu untuk memperpanjang harus ada bukti bahwa Anda emang bekerja di area psikologi supaya bisa di, diperpanjang gitu. Ya. Oke. Oh, oh. Ini juga mungkin ada pertanyaan yang cukup sering muncul, Mbak. Ini kayaknya pada penasaran nih, ketika nanti memberikan layanan ya dalam LP3U, itu kira-kira seperti apa ya? Apakah kira-kira kampus akan menempatkan mahasiswa di institusi tertentu atau mahasiswa secara mandiri mencari tempat untuk melaksanakan LP3U di berbagai setting? Mbak Indri nih kali yang lebih paham nih. Ya, orang lapangan. Terima kasih Mas Mas Dwiki. Tapi sebelumnya saya mau mau komentar dulu ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menjawab pertanyaan dari yang teman-teman lain di sini juga di komunitas ya di chat ini ya saling membantu. Oke, menjawab tadi program kami itu sudah membentuk kerjasama duluan ya. Kami sudah ada perjanjian kerjasama dengan masing-masing institusi komunitas di setiap latar. Jadi latar pendidikan kami sudah ada perjanjian kerjasama, latar tempat kerja, latar kesehatan dan latar komunitas sudah ada. Sehingga mahasiswa tinggal ditempatkan oleh kami. Tapi untuk latar tempat kerja itu kami berdasarkan saran dari koordinator tempat kerjanya ada peluang di mana mahasiswanya memberikan input juga, memberikan rekomendasi sebaiknya kita bisa praktek di tempat tertentu, hanya untuk tempat kerja.
Tapi kalau secara umum semuanya sudah dipersiapkan, jadi para mahasiswa tinggal ditempatkan sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat oleh masing-masing koordinator latar. Jadi Mm-mm. cukup aman sih kalau untuk prakteknya. Jadi kita nggak perlu mencari-cari seperti apa karena semuanya sudah dipersiapkan. Mm-mm. Mungkin Mas Dwiki sebagai sedang di film, Mas Dwiki sekarang bisa Iya, bisa share betul. mengenai tempat kerja tersebut ya dengan koordinator latar mungkin agak spesifik ya berbeda dibanding koordinator latar lainnya. Iya, ya betul sih Mbak Indri. Jadi saat ini saya sedang berada di setting tempat kerja ya atau perusahaan. Itu memang kemarin saya juga mencari tempat sendiri gitu. Dengan pertimbangan memang dengan kelompok kan sudah dibagi kelompok-kelompok gitu ya. Saya dan kelompok mempertimbangkan jarak, kemudian lokasi kantor yang mungkin lebih possible atau visible untuk di reach apa menggunakan transportasi umum gitu. Dan pertimbangan mungkin banyak apa seperti ada kamus kompetensi mungkin ya secara teknis sudah punya nih gitu. Jadi memang ada banyak pertimbangan yang akhirnya oh ya, kalau di latar kerja memang dipersilakan untuk mengambil atau memilih sendiri tempatnya gitu, didiskusikan dengan kelompok. Tapi juga sebenarnya fakultas sendiri pun juga punya beberapa opsi. Ada juga kerjasama dengan perusahaan kalau memang mahasiswanya udah mentok nih, nggak dapat dan juga mau bersedia ditempatkan di perusahaan yang bekerja sama dengan fakultas, itu juga bisa dimungkinkan gitu sih. Mm-mm. Mm-mm. Thank you Mas Dwiki. Ya. Semoga menjawab ya tadi paparan dari saya dan dari Mas Dwiki. Mm-mm. Oke, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi tentang pendaftaran ini yang ijazah harus disetarakan oleh Kopertis. Ini ada beberapa pertanyaan kayaknya ya untuk dari teman-teman yang asal S1-nya dari swasta. Sebetulnya sekarang ini kebanyakan yang program program eh, sarjana psikologi sudah terdaftar sih di Kopertis ya. Ini dulu kan ada program-program zaman dulu banyak program yang baru ya. Kalau misalnya kampusnya baru punya psikologi itu baru 4 tahun yang lalu Anda lulusan pertama. Nah itu Anda perlu cek ya. Apakah Anda tercatat di Kopertis atau tidak. Itu biasanya kalau enggak tuh akan by system sih di simaknya itu akan ada notifikasinya. Jadi sebenarnya kalau Anda dari misalnya tadi saya lihat ada yang dari BINUS, lalu kemudian dari mana Atma Jaya, terus ada dari mana lagi tuh tadi? Saya lupa ya dari itu kayaknya itu kan sudah lama menyelenggarakan pendidikan profesinya, harusnya sih pendidikan apa sarjananya. Itu biasanya pasti sudah terada di Kopertis. Hmm. Mudah-mudahan menjawab ya. Jadi silahkan tanya ke dosennya saja, tapi biasanya dosennya akan bilang kita udah ada kok gitu. Jadi udah ada di ijazahnya, lambangnya atau apa gitu. Ya. Oke, Mbak, ini ada beberapa pertanyaan. Mungkin ada beberapa yang hadir di sini itu lulusan luar negeri. Jadi Hmm, untuk surat rekomendasi yang akan dikirimkan otomatis dari sistem, itu apakah kan ada yang bahasa Inggris karena dosennya tidak mengerti bahasa Indonesia? ada, aman, aman, aman. Ada terjemahan yang di bawahnya. Oh, gitu. Ini Oke, sudah kalau ada. yang Kita sudah mengantisipasi itu. Terima kasih. Saya setuju sekali kalau memang nanti rencana prakteknya ada di Indonesia, tentu memang mengambil program profesinya memang baik kalau di dalam negeri. Jadi itu bisa, namun ijazah S1-nya mungkin perlu ada penyetaraan dari harus ada lembar penyetaraan dari Dikti kalau tidak salah. Jadi supaya itu bisa apa namanya eh, sama gitu ya. Pokoknya ada harus disetarakan di Dikti gitu. Gitu. Oke. oke, baik. Ini Berarti sudah sepertinya aman ya, Mbak ya? ya, Mm, sepertinya banyak sekali pertanyaan yang masuk ya, namun sepertinya waktu kita juga terbatas gitu. mm, Mungkin untuk pertanyaan tadi secara umum sebenarnya sudah menjawab. Mbak Dior juga terima mm, kasih sudah mm, menyempatkan untuk menjawab di kolom chat begitu ya. Untuk teman-teman yang langsung yang mungkin bertanya, Mbak Dior juga sudah sempat langsung menjawab di kolom chat sepertinya. mm, mm, Dan mungkin untuk teman-teman yang pertanyaan belum terjawab, bisa tadi yang Ina juga sempat sarankan ya, follow Instagram, kemudian juga apa web update terus di website fakultas, website UI itu pasti akan update mengenai informasi pendaftaran dan juga mekanisme mengenai seleksi program profesi psikologi UI ini pastinya gitu ya. Jadi terutama mungkin di sosial media psikologi UI ya pasti akan update terus apa-apa aja yang akan diselenggarakan berikutnya dan bagaimana mekanisme selanjutnya gitu. Jadi mungkin eh, untuk sesi tanya jawab mungkin kita tutup terlebih dahulu gitu ya karena waktu yang juga sudah eh, mm, sangat mepet.
Terima kasih banyak untuk Mbak Dior, Mbak Indri, eh, dan juga rekan-rekan sekalian tentunya yang sudah menyempatkan hadir di sini. Semoga informasi yang kita berikan ini bisa membantu ya dan bisa mencerahkan juga untuk teman-teman yang sedang mempersiapkan untuk bergabung dalam pendidikan profesi psikologi UI di angkatan berikutnya. Gitu. Yang udah gabung di sini, please stay tune ya, jangan leave dulu dari room Zoom-nya karena kita akan ada video mengenai jadwal-jadwal SIMAK dan juga informasi lengkap mengenai SIMAK UI, kapan tanggal diselenggarakannya, kemudian tahapan-tahapannya seperti apa. Jadi nanti dari video itu teman-teman bisa mungkin mencatat atau juga take the screenshot gitu ya untuk bisa memahami lebih lanjut informasi mengenai SIMAK UI tahun 2025 ini gitu. Jadi please stay tune dan juga teman-teman bisa tadi ya mencatat dan mengambil informasi dari video tersebut. Oke, katanya SIMAK UI udah buka ya, Kak Dwiki ya? Betul, jadi sekarang udah dibuka, masih dalam apa proses ini ya administrasi gitu ya, melengkapi data dokumen. Jadi silakan dipersiapkan dengan baik untuk teman-teman yang akan mendaftar program profesi psikologi di UI. Oke, baik. Mungkin sekian, mungkin kegiatan open house profesi dari kita, yaitu dari Kaprodi kami, Mbak Dior, yaitu juga terima kasih kepada Tekprodi kami, Mbak Indri, segala staf-staf yang sudah membantu kegiatan hari ini, dan juga kepada semua peserta yang sudah hadir. Sekian dari kami, saya Rosina. Dan saya Dwiki, mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih telah hadir, dan kami tunggu teman-teman Ya, sebagai angkatan kedua dua profesi profesi psikologi psikologi UI. UI. Sampai jumpa semester depan.